Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Deblora yang tentunya akan menemani siang hari Anda di rumah atau dimanapun Anda berada, tentunya dalam program kesayangan kita, Dialog Kesehatan. Baik pemirsa yang ada di rumah, untuk tema hari ini Selasa 25 Maret 2025 adalah generasi sehat dengan mencegah penyakit tidak menular sejak dini. Nah, tentunya informasi ini sangat penting bagi kita semua, terutama generasi muda yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Bagaimana caranya agar bisa mencegah terjadinya penyakit tidak menular dan apa saja faktor yang mempengaruhi penyakit tidak menular. Maka pada siang hari ini kita akan bahas bersama Kepala Bidang Pelayanan Pembiayaan Sumber Daya Kesehatan atau P2SDK Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Haji Icang Sarajin, Sarjana Kedokteran yang biasanya disapa Dr. Icang. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Deblora. Iya, apa kabar dokter? Sehat-sehat selalu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya lancar dok Tetap ya? lancar. Oke, alhamdulillah ya dok ya. Iya dokter, berbicara tentang penyakit tidak menular dokter ya. Tentunya banyak sekali jenis penyakit tidak menular ini dan juga biasanya disebut sebagai silent killer dok ya untuk penyakit tidak menular ini. Nah, apa yang dimaksud dengan penyakit tidak menular dok? Oke, terima kasih Mbak Deblora. Pemirsa ATV yang berada di Kota Batu maupun sekitarnya, terima kasih kita bisa berjumpa lagi dalam dialog kesehatan ini. Tentunya saya diberikan tugas terkait dengan memberikan penerangan mengenai penyakit tidak menular. Kalau kita ingin mengetahui bahwa apakah itu penyakit tidak menular, tentunya juga kami harus juga garis bawahi dalam hal ini bahwa di Kota Batu dari perhitungan kami yang dominan adalah dua penyakit yang tidak menular tersebut, yaitu penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Ya, jadi apa sebenarnya penyakit yang tidak menular itu? Adalah suatu penyakit yang tidak disebabkan oleh virus maupun bakteri dan tidak menular antara individu satu ke individu yang lain, tetapi menimbulkan suatu gejala yang sangat tidak bagus untuk kedepannya ya, karena penyakit ini juga tidak mendadak, tapi juga memerlukan waktu dalam jangka waktu yang panjang pasti kronis bahasa medisnya untuk terjadinya kondisi yang kurang baik tersebut. Oke, berarti kalau disederhanakan penyakit tidak menular ini adalah penyakit yang tidak ditularkan dari orang satu ke orang lain dok ya, dan pastinya dalam jangka waktu yang panjang untuk proses terjadinya penyakit tidak menular ini dok ya. Baik, nah penyakit tidak menular, ada juga yang penyakit menular dokter ya. Apa bedanya dok antara penyakit menular dan penyakit tidak menular tersebut? Jadi penyakit menular dan tidak menular, jadi tergantung dari perbedaannya adalah penyebabnya dan apa contoh dari kedua penyakit tersebut. Penyakit tidak menular itu dikarenakan sesuatu hal yang memang tidak bisa ditularkan antara individu satu dengan individu yang lain. Sedangkan disebabkan karena genetik, lingkungan, seperti begitu penyakit yang tidak menular. Tetapi untuk penyakit yang menular bisa disebabkan karena virus, bakteri, dari karena polusi udara. Itu yang mungkin akan menyebabkan suatu penyakit yang menular. Ya. Dan contohnya juga akan sangat berbeda dari keduanya ini. Kalau penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, asma pun termasuk tidak menular. Tidak menular ya. Kanker, ya. Kemudian osteoartritis, linu-linu, kan itu tidak menular. Ya. Tapi kalau yang menular adalah contohnya karena virus, flu, ya, kemudian TBC, ya. Mungkin DB yang selama ini ya, karena faktor sekunder infeksinya atau penyakit yang lain memang harus terjadi penularan disebabkan karena virus maupun bakteri. Jadi itu adalah perbedaan antara penyakit menular dan tidak menular dokter ya. Nah, untuk penyakit menular sendiri yang pada umumnya terjadi di masyarakat, mungkin yang paling banyak sampai menyebabkan kematian itu apa dokter? Penyakit tidak menular yang banyak menyebabkan kematian. Pemirsa sekalian, seperti kita ketahui bersama, bahkan mungkin menimpa kita sendiri terkait hal tersebut. Penyakit terbanyak selama ini yang penyakit tidak menular adalah hipertensi dan diabetes mellitus. Dua hal ini yang mungkin
secara dengan meningkatnya umur kita akan meningkatkan dari umur pembuluh darah sehingga terjadi vasokonstriksi pada pembuluh darah kita, maka akan menyebabkan hipertensi, dan ini tidak bisa kita hindari seperti itu ya, seperti itu. Diabetes juga sama, faktor genetiknya, maka akan menyebabkan entah itu sekarang waktu usia muda ataupun nanti dewasa terkenanya, maka nantinya terkenanya adalah pada saat usia. Dan juga diabetes yang diderita oleh pada anak-anak. Iya. Berarti ada beberapa, terutama hipertensi dan diabetes itu merupakan penyakit generatif. Dan juga mungkin tidak bisa ditularkan ya dari orang satu ke orang lain. Oke, mungkin kita akan lanjut setelah ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Kesehatan. Kembali lagi bersama kami di Dialog Kesehatan, dan bagi pemirsa yang masih atau baru bergabung bersama kami di sini, tadi Dr. Icang sudah menjelaskan apa itu penyakit tidak menular dan perbedaan antara penyakit menular dan tidak menular. Nah, selanjutnya kita akan bincang-bincang masih di dalam tema penyakit tidak menular. Dokter, apa saja faktor risiko utama yang menyebabkan penyakit tidak menular tersebut, dokter? Ya, betul. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemirsa ATV, apa faktor risiko yang menyebabkan terjadinya penyakit tidak menular ini? Banyak yang ingin kami sampaikan, tapi yang paling sering kita adalah pola makan tidak sehat. Ya, makan terlalu malam, seperti begitu. Makan tidak teratur. Ya, kemudian kurangnya aktivitas fisik, kemudian merokok dan konsumsi alkohol, kemudian faktor genetik dan keturunan, juga tidak lupa kita stres dan kurang tidur. Karena kita bekerja seperti begini, kerja tidak melihat waktu dan sebagainya, padahal tidur kita idealnya adalah 8 jam minimal. 8 jam minimal, dokter ya. 8 jam minimal ya. Oke, dokter. Badan Kesehatan Dunia juga menyatakan bahwa peningkatan penyakit tidak menular terutama disebabkan oleh perubahan gaya hidup atau lifestyle baik di negara maju maupun negara berkembang, dokter ya. Nah, apa faktor genetik berperan dalam penyakit tidak menular ini, dokter? Ya, faktor genetik itu sangat berperan penting dalam hal ini, khususnya pada penyakit hipertensi dan diabetes mellitus ya. Karena dalam beberapa hal penyakit tidak menular itu penyebabnya adalah karena faktor genetik ini ya. Mereka dapat mengaktifkan resiko seseorang yang terkena penyakit tersebut yang awalnya tidak terkena, namun dengan meningkatnya usia akan terjadi kedua penyakit tersebut atau penyakit PTM yang lain. Jadi faktor genetik ini sangat terbawa dari kita. Jadi misalkan bapak kita hipertensi, maka dari kita 80% pasti akan menderita hipertensi. Ya, kalaupun tidak terkena hipertensi, itu keberuntungan dalam hal ini ya, keberuntungan. Tapi kebanyakan ya hipertensi ini diturunkan, diturunkan pada terutama anak-anak ya, anak-anak yang dari pasangan bapak dan ibu ini. Nah itu apakah bisa dicegah, dokter, atau mungkin diminimalisir mungkin terkait dengan genetik ini tadi? Ya, jadi mengenai kalau sudah terjadi ya atau sebelum terjadi ya, atau sebelum terjadi, kita ngomong sebelum terjadi ya, sebelum terjadi, maka salah satu hal yang paling penting dalam hal ini adalah pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin selama ini mungkin kita sering abaikan terkait hal tersebut. Dinas Kesehatan Kota Batu ya, kita punya pelayanan 5 puskesmas. Ya. Di sini peralatan kita sudah lengkap dalam hal ini untuk melakukan pemeriksaan terkait resiko deteksi dini penyakit tidak menular ini, dokter ya. Beberapa kegiatan di bidang-bidang kami, bidang B2 misalnya begitu, melakukan pemeriksaan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Batu ya. Di Pemkot Batu, ASN-nya ataupun masyarakat di pasar dan sebagainya, pusat keramaian sering kita lakukan. Tujuannya apa sih? Tujuannya begini ini, mencegah terjadinya resiko terjadinya hipertensi ataupun
ataupun diabetes mellitus gitu ya. Yang merupakan penyakit tidak menular yang mematikan dalam hal ini. Iya. Gitu ya. Oke dokter, nah selain genetik, apakah pola makan yang buruk itu juga berkontribusi terhadap penyakit tidak menular ini dokter? Ya. Dan mungkin yang disarankan kepada pemirsa di rumah, pola makan seperti apa yang harus diterapkan pemirsa di rumah dalam mencegah terjadinya penyakit tidak menular ini? Betul. Mbak Deplora, betul kalau jenengan mengatakan kalau pola makan bagaimana dok? Yeah. Apakah ini juga berpengaruh? Pola makan sangat berpengaruh dalam hal ini. Tubuh kita 24 jam seluruh organ kita akan terus bekerja. Ya, bekerja, mengolah, enzimnya masuk, dikeluarkan lagi, masuk lagi, dan nggak pernah berhenti. Ya, salah satu faktornya ini adalah di bulan puasa ini. Nah, paling tidak kita bisa mengerem semua ini, di mana tubuh kita selama 11 bulan mungkin begitu ya, 11 bulan, ini Ramadan satu bulan, itu bisa ada sedikit istirahat dari organ-organ kita. Begitu pankreasnya untuk menormalkan insulinnya lagi, ataupun dari lambung yang tidak harus terpapar oleh makanan mungkin pedas dan sebagainya, itu yang menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit yang tidak menular tersebut, yang kan justru memperberat. Belum lagi pola makan yang banyak lemak, kurang sayur, kurang minumnya, ya itu juga akan mempengaruhi dari penyakit tidak menular tersebut. Ya. Hal ini tidak bisa, tetapi tetap tidak bisa mencegah faktor genetik yang diturunkan. Tapi paling tidak meminimalisir bisa ya. Meminimalisir terkait dengan itu, ya syukur-syukur alhamdulillah tidak sampai menurun pada tubuh kita. Gitu Mbak Deplora. Ya. Iya. Nah tadi terkait dengan pola makan ya, kalau untuk lifestyle atau gaya hidup sendiri bagaimana dokter? Apakah ikut meningkatkan resiko terjadinya penyakit tidak menular dokter? Satu paket dengan makan tadi yang tidak sehat ya, gaya hidup, pola hidup kita, terutama stres, ya, bekerja stressing, ini akan meningkatkan dari menurunkan dari hormon endorfinnya sehingga nggak bisa seneng orang itu ya, itu akan meningkatkan terjadinya adrenalin dalam hal ini untuk peningkatan hormon hipertensi, ya, kan naik stres, ya, tidur kurang, gaya hidup, ya. Minum minuman keras, alkohol, itu juga akan mempengaruhi dari akan terjadinya penyakit tidak menular tersebut. Meningkatkan, iya gitu ya. Akan lebih cepat terkena penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular tersebut, gitu. Ya. Oke dokter. Dan untuk faktor resiko dokter untuk penyakit tidak menular itu sendiri ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Nah mungkin contohnya seperti apa dokter untuk yang penyakit faktor risiko penyakit tidak menular yang tidak bisa dirubah, contohnya seperti apa dokter? Dan yang bisa dirubah contohnya seperti apa? Penyakit tidak menular yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Yang bisa kita perbaiki dalam hal ini adalah pola hidup. Ya, dari makanannya, ya, makan juga pengaruh. Pola hidup, ya tidur yang cukup dalam hal ini, ya, tidak merokok. Nah, itu ya tidak merokok. Kemudian dari makanan tidak banyak lemak. Ini akan merubah semuanya, banyak makan gorengan-gorengan itu hijau, juga ya dokter ya. Teman-teman mungkin banyak yang senang. Apalagi biasanya kalau buka puasa pasti sudah tersedia gorengan itu ya. Begitu, Mbak Deplora. Iya. Artinya itu kan bisa dicegah tuh. Dari mana? Dari niat kita sendiri sebenarnya. Ya, nomor satu dari niat kita. Kalau kita punya tekad kuat, wah aku takut kena nanti hipertensinya atau saya nanti takut diabetes saya akan naik dan sebagainya, maka hal tersebut dapat kita lebih perbaiki dalam hal ini gaya hidup maupun pola makan. Itu yang bisa dirubah. Menarik sekali dokter. Ya pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Kesehatan. Pemirsa, kembali lagi bersama kami masih dalam program kesayangan kita Dialog Kesehatan dengan tema generasi sehat dengan mencegah penyakit tidak menular sejak dini. Nah dokter, berbicara tentang penyakit menular tadi ya, bagaimana caranya mencegah penyakit menular sejak dini? Mungkin yang tadinya agar tidak sampai terjangkit penyakit menular
terutama di usia-usia produktif mungkin di 30-an, 40 tahun, dokter. Terima kasih, Mbak Deblora. Pemirsa ATV yang saya hormati, saya banggakan, penyakit menular. Tadi saya terangkan di definisi awal bahwa penyakit menular adalah disebabkan karena virus atau bakteri. Ya, itu paling banyak terdapat pada lingkungan kita. Kita pegang meja aja udah kotor. Ya, maka bagaimana, Dok, agar tidak sampai tertular penyakit-penyakit menular? Ya, kita harus pendidikan hidup bersih dan sehatnya harus bagus. Sebelum makan sederhana aja, cuci tangannya harus bagus. Di tempat keramaian, meskipun ini bukan zamannya COVID, banyak teman-teman yang flu, ya pakai masker. Seperti begitu ya. Hal-hal sederhana yang mungkin kita anggapnya ini sepele ya. Tapi ingat, penyakit menular seperti TBC, flu aja yang ringan. Dari mana kita kena flu? Udara yang masuk kan. Udara yang dingin atau kota batu seperti ini, atau dari debu yang masuk penderita faktor alergi. Ini sangat banyak, sehingga banyak sekali saya lihat teman-teman kok apa bahasanya ngepres itu ya. sering pilek-pilek gitu begitu, itu kok banyak. Saya pikir ya karena lingkungan kita berdebu dan sebagainya. Kemudian di lingkungan itu juga ada yang sakit flu. Nah, kita lupa misalkan mau berbuka puasa langsung makan, lupa, kemudian lupa melakukan cuci tangan yang betul dan benar, terus kemudian karena tidak lupa pakai masker dalam hal ini ya, terutama di tempat-tempat keramaian ya. Untuk penyakit menular ini ya, sedangkan untuk penyakit tidak menular pencegahannya biar tidak terjadi penyakit menular di usia 30-an, 20-an yang masih usia-usia sangat produktif, dokter. Kalau tadi menular lebih banyak ke penjaga kebersihannya. Ya, tapi kalau penyakit yang tidak menular lebih pada pola hidup dan pola makan. Pola makan tadi ya, Dok ya. Meskipun faktor genetik tidak bisa kita lupakan dalam hal ini. Artinya tetap kita akan terpapar atau kena penyakit tersebut, tapi ya tidak terlalu parah lah. Dalam hal ini kalau kita bisa menjaga dari kesehatan kita sendiri berdasarkan menjaga dari pola makan maupun pola hidup kita, hidup sehat, tidurnya 8 jam, hindari stresnya. Iya, dokter. Nah, untuk peran pemeriksaan rutin atau deteksi dini kesehatan secara awal itu, dokter, apakah sangat berperan dalam mendeteksi atau mungkin bisa mencegah terjadinya penyakit tidak menular tersebut, dokter? Betul, Bu Mbak Deblora, terkait dengan pemeriksaan dini. Bapak Ibu sekalian, pemirsa ATV, kebetulan terkait hal ini pemerintah juga sedang menggalakkan ya dalam hal ini pemeriksaan check up gratis, cek kesehatan gratis atau CKG. Ya, yang kita sudah mulai bulan Februari, tepatnya tanggal 3 Februari kita mulai terkait dengan cek kesehatan gratis. Ya, monggo dimanfaatkan. Ya, cek kesehatan gratis ini untuk masyarakat Kota Batu bisa sementara ini di puskesmas. Kami punya 5 puskesmas yang bisa dengan lakukan cek kesehatan gratis. Untuk apa sih cek kesehatan gratis itu? Yang awalnya harus ulang tahun dulu begitu ya, sekarang tidak. Bebas ya, Dok, bebas. Bebas dengan datang ke puskesmas untuk memeriksakan dirinya, kesehatannya lengkap di sana ya. Baik itu mulai bayi 0 sampai 2 bulan, sampai usia balita, sampai usia remaja dewasa, sampai usia lanjut ya. Silakan memanfaatkan momen ini. Kami 5 puskesmas sudah siap melakukan hal ini, pemeriksaan cek kesehatan gratis ini. Ya, silakan ke sana, datang, bawa KTP saja, download satu sehat. Kalau bisa, nggak bisa, nanti didaftarkan oleh petugas kami di tempat puskesmas. Ya, itu mungkin. Kenapa sih kita harus lakukan pemeriksaan? Tujuannya apa, dokter? Adanya deteksi dini ini mencegah penyakit tidak menular. Ya, karena kita ketahui, Mbak Deblora, pembiayaan terbesar kesehatan ya di Indonesia ini karena penyakit menular. Ya, penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular. Ngobati diabetes, ngobati orang stroke. Jangka waktunya panjang, Dok ya. Jangka waktunya panjang. Biayanya juga pasti akan lebih mahal. Nah, Indonesia, kenapa ada program CKG itu? Karena dalam hal mencegah ini.
Okay. Nah itu sudah pemeriksaan dini, artinya jangan menunggu sakit dalam hal ini untuk melakukan pemeriksaan, maka kita kan lebih gampang untuk mengobati penyakit tersebut dan mengeliminasi penyakit-penyakit ke arah penyakit yang tidak menular yang lebih membahayakan daripada penyakit menular, mungkin begitu ya efeknya. Dan generasi terutama mudanya masyarakat Kota Batu akan lebih sehat dan sejahtera untuk depannya. Iya, baik dokter. Nah, terkait dengan penyakit tidak menular tersebut, jika seseorang sudah terkena penyakit tidak menular, apakah ada kemungkinan untuk sembuh, dokter? Betul pertanyaannya. Saya tanya sekarang, ada stroke yang bisa sembuh? Mungkin saya bisa jawab semuanya. Mungkin ada yang menderita dan sebagainya. Ada hipertensi yang bisa sembuh, ya, atau diabetes yang bisa sembuh. Ya itu jawabannya. Kenapa? Karena ini menyerang semua sistem organ yang dalam tubuh sebagai sistem pengendali. Ya, sehingga sulit disembuhkan. Kalau virus atau bakteri, saya kasih antibiotik, selesai, sembuh. Ya. Tapi untuk penyakit tidak menular, dikasih glimapirid, amlodipin, lagi metformin, ya, mungkin untuk diabetesnya, bisa sembuh? Tidak. Tugas dokter adalah mengontrol ini semua. Ya, mengontrol ini semua dan memberikan edukasi yang benar pada pasien. Kuncinya adalah kontrol tersebut ada di tangan pasien. Saya kira itu kalau masalah. Berarti pasien-pasien yang sudah terkena penyakit hipertensi atau diabetes itu harus patuh ya dok ya, dalam minum obat ya dok ya, agar tidak sampai pada jatuh, sampai pada kematian mungkin ya dok ya yang dimaksud di sini. Nah, apakah untuk penyakit kanker itu juga salah satu penyakit tidak menular ya dok ya? Nah itu memang juga mungkin suatu momok bagi masyarakat tentunya, karena penyakit ini sangat-sangat menakutkan ketika setiap orang yang mendengar penyakit ini. Apakah ada vaksinnya dok untuk mencegah terjadinya penyakit kanker ini dokter? Betul. Intinya vaksinnya disebut ada. Ya, ada. Kita bisa lakukan vaksin untuk penyakit kanker tersebut. Tapi sekali lagi pemirsa TV masyarakat Kota Batu, kanker sampai sekarang belum ada terapi atau pengobatan yang adekuat. Lebih baik mencegah, ya, mencegah daripada mengobati. Sama penyakit BTM yang lain juga sama, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau sudah terkena misalkan kanker gitu, kanker payudara stadium 1, gitu, ya, maka tindakannya apa? Akan dilakukan reseksi, hampir total semuanya, total resektomi, ya, dibandingkan dengan yang stadium 3, 4, malah lebih parah, malah gak diapa-apakan, malah dilakukan penyinaran saja dalam hal ini. Ya. 85% selama kami pendidikan di kedokteran waktu itu, penyakit terbanyak ada di wanita. Iya dokter. Ya. Menarik sekali perbincangan ini, akan kita lanjut ya dok ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Kesehatan. Kembali lagi bersama kami di Dialog Kesehatan. Pemirsa, tadi kita sudah banyak berbincang-bincang tentang penyakit tidak menular dan juga salah satunya adalah kanker. Kanker merupakan salah satu penyakit tidak menular. Nah, dokter, untuk kanker sendiri, terutama tadi kalau kanker payudara, sekarang ini ada program pemerintah untuk mencegah terjadinya kanker serviks, dokter ya. Itu sudah ada vaksinnya dok ya. Nah, bagaimana dokter menanggapi hal ini, karena ada beberapa masyarakat yang nggak mau anaknya divaksin itu dokter. Pemirsa TV yang saya banggakan, sekarang ada vaksin untuk CA cervix. HPV ya dok ya. HPV HPV dalam hal ini ya. Itu sudah bisa dilakukan ya di rumah sakit ya. Di rumah sakit bisa dilakukan seperti itu ya. Jadi memang ini perlu dalam hal pencegahan. Terutama apabila kita punya resiko dalam hal ini atau menyadari bahwa diri kita adalah termasuk resiko atau resiko tinggi untuk terkena suatu penyakit kanker serviks tersebut. Silakan, jadi bukan sesuatu hal yang
stigma yang buruk dalam hal ini Bu Deplora terkait dengan untuk vaksin. Tapi sekali lagi, sekalian pemeriksaan tersebut seperti IVA test dan sebagainya bisa dilakukan di puskesmas. Itu adalah mencegah dalam hal ini, bisa mengetahui dalam hal ini, ya. Ya. Terutama dalam hal ini puskesmas juga mampu untuk melakukan terapi awalnya saja, ya. Awal dalam hal ini masih belum gejala mengarah ke sana, ada namanya cryoterapi. Ya, itu Bu Deplora terkait. Iya. Nah, bagaimana caranya si penyakit tidak menular ini dapat mempengaruhi produktivitas dari atau kualitas hidup seseorang, dokter? Ya, makasih. Pemirsa TV, penyakit ini ya, yang penyakit tidak menular, baik itu hipertensi, diabetes, stroke, ya, asma, lutut nyeri atau osteoartritis. Bagaimana bisa mempengaruhi? Saya kira jenengan sudah bisa tahu jawabannya. Ya, bahwa ini akan sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Ya. Bagaimana bisa bekerja dengan bagus kalau gulanya tinggi? Pasti akan merasa lelah, di kantor sering ngantuk, mungkin begitu ya. Ya, atau kaki sering kram, sampai begitu resikonya. Ya. Belum lagi gangguan-gangguan yang lain akibat dari diabetes tersebut, gagal ginjal, koroner dan sebagainya. Itu. Kemudian lagi hipertensi, kadang-kadang ya tidak semuanya, leher kaku, karena mempengaruhi dari kualitas hidup kita, sekaligus produktivitas kerja kita terganggu pasti ya. Apalagi kita ASN di sini ya. ASN itu kerjanya duduk 7:30 sampai jam 4, duduk depan komputer dan lebih banyak melakukan aktivitas seperti itu ya. Ya, itu akan mempengaruhi. Ya, saya lihat beberapa kasus kematian yang ada di teman-teman kita sama ASN. Ya. Lebih banyak hipertensi, penyakit tidak menular, dok, PTM ya. Saya lihat, aduh PTM lagi. Itu baik dokter. Nah, apa dampak jangka panjang, dokter, jika pola hidup sehatnya tidak diterapkan dengan baik, dan pola hidup sehat yang seperti apa yang harus diterapkan bagi pemirsa yang ada di rumah? Ya. Kalau kita ngomong dampaknya, dampak dari penyakit tidak menular ini dalam jangka pendeknya paling belum terasa. Ya, cuman kesemutan, kaki geringgingan, merasa biasa-biasa saja. Tapi jangka panjangnya ini akan memperberat dari kondisi kita dalam hal ini dalam waktu beraktivitas dan sebagainya. Jalan sedikit ngos-ngosan, ya toh, jalan sedikit sering lapar, ya, sering haus. Dampaknya kan begitu dalam waktu jangka panjangnya. Kalau sudah seperti itu namanya dekompensasi. Maka apa yang harus kita lakukan untuk mencegah jangka panjangnya ini? Ya, pola makannya harus pola makan yang sehat. Ya, sehat, banyak sayur, buah, kurangi gula. Ini penting kata-kata ini. Kalau ulangi lagi, kurangi gula. Garam, dokter? Ya, gula, garam. Ya, belum lagi kita setiap Jumat ASN kita di Kota Batu olahraga. Ya, senam. Nah, ini juga untuk masyarakat yang lain ya. Untuk berolahraga paling tidak setengah jam ini. Kemudian hindari rokok dan alkohol. Ya. Stres juga mungkin, dokter ya. Ya, kelola stres. Ya, kemudian tidur cukup, dan sekali lagi lakukan cek kesehatan gratis secara rutin ya, dok ya. Oke, dokter. Mungkin yang terakhir, dokter, pesan dan harapan yang disampaikan kepada masyarakat khususnya di Kota Batu ini, dokter, agar terhindar dari penyakit tidak menular seperti apa, dokter? Mungkin. Terima kasih Pak Deplora. Pemirsa, harapan saya sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, sekaligus untuk kami sebagai target atau dari kami dari Dinas Kesehatan, harapannya adalah seluruh masyarakat Kota Batu ini mempunyai umur harapan hidup yang panjang. Amin. Ya, umur harapan hidup. Bagaimana itu? Kalau kita melihat dari kasus-kasus yang ada, maka penyakit tidak menular adalah silent killer. Maka ayo kita cegah, ya, kita cegah itu semua.
Bisa kok, itu mencegah itu semua. Hipertensi, diabetes, obesitas, stroke, apalagi osteoartritis, asma, maupun penyakit BPOK ya, itu terkait penyakit-penyakit tersebut. Harapan saya paling tidak di Kota Batu ini bisa menurun banyak setelah kami memberikan arahan seperti ini, Mbak Deborah ya. Ini harapan saya seperti itu, sehingga akan terwujud generasi emas di Kota Batu. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih banyak dokter untuk waktu dan kesempatan serta ilmunya yang luar biasa yang sudah disampaikan kepada masyarakat. Ya, sama-sama. Iya, semoga ini menjadi perhatian bagi kita semua, terutama generasi muda, agar terhindar dari penyakit tidak menular, dokter. Terima kasih sekali, dok. Sama-sama. Iya. Baik pemirsa, jadi budayakan hidup sehat, gaya hidup sehat dengan cerdik, yaitu cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat teratur, dan juga kelola stres. Ini adalah akhir dari perbincangan kita pada siang hari ini. Saya Deblora mohon undur diri, sampai jumpa.